Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, kalian tak akan pernah melihat Rayleigh menangis terharu kan, dan rela turun gunung kalau tidak demi Luffy. Apa yang ditunjukkan Rayleigh sang raja kegelapan itu pasti tak sembarangan. Ingat bahwa dia itu adalah wakil kapten raja bajak laut loh, dan mestinya tahu apa pesan yang dimaksudkan Rogers pada Joy Boy manusia di 20 tahun mendatang. Ketambahan sang muridnya juga pernah menemuinya di Sabaody Archipelago. Aku terkejut Ray-sans, ada seorang bocah dari es blue sana yang mengatakan hal sama seperti yang dikatakan kapten kita Rogers. Dia memiliki jiwa kebebasan sama seperti kapten. Dari sana Rayleigh sadar setelah pertama kali menemui Luffy. Dia tahu bahwa ia harus menjaga dan melatihnya. Nah, dari sini persiapan kalian, kita akan menelisik part keempatnya, Mega Teori Joy Boy. Oh ya, karena ini berkelanjutan, tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan petualangannya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, sebagai bentuk support kalian semua untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Kala itu kita ingat bahwa proses eksekusi Roger membuat dunia bajak laut itu membara kan? Dan inilah yang memang tragedi munculnya era baru para supernova menakjubkan. Di antara para ledakan bintang itu ada sosok bocah dari es blue yang memiliki topi jerami pula khas dengan Roger. Dia adalah Mugiwara Luffy. Nah, ternyata jika ditelisik lebih dalam lagi, Luffy ini tuh berhubungan dengan orang-orang dari kru Roger sendiri loh. Orang pertama yang buat Luffy tergila-gila menjadi bajak laut dan memiliki ideologi kebebasan adalah Akagami no Sang, pria yang berada dalam Oro Jackson sejak umur 1 tahun kala itu. Orang inilah yang akhirnya mempertemukan Luffy dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan jika ditarik lebih panjang lagi, Sang sepertinya memainkan mastermind-nya di sana. Karena 25 tahun setelah insiden itu, Luffy menjadi Dewa Matahari Nika. Sebuah buah iblis tersebut sebenarnya adalah Hito Hitonomi model Mythical Zoan. Nah, jika dihubungkan dari Road to Red Movie Uta, One Piece episode 1029 kala itu nih, masuk akal ternyata Sang juga tahu jika buah iblis ungu spesial itu bahkan ketika ia bertemu dengan Luffy kan, dia memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan dan dengan sengaja membawa Devil Fruit tersebut ke kedai Makino di desa Fusa. Bahkan ketika sekembalinya mereka dari pulau Elegia tersebut, Sang bersama para krunya kembali menemui Luffy kini dengan raut wajah yang lebih mencurigakan lagi. Meskipun memang tidak banyak diperlihatkan pasti ya, tapi banyak spekulator yang spekulasikannya bahwa Sang itu memiliki rencananya tersendiri. Dan kemarin di part ketiganya itu kita membuat hipotesa nih, jika memang Sang itu melakukannya kepada Luffy karena pesan dari kaptennya dahulu Goldie Roger. Jika memang seperti itu, maka masuk akal sebenarnya. Nah, bukan hanya itu saja nih, perjalanan awal Luffy juga bertemu dengan anggota Oro Jackson lainnya. Dia adalah Dr. Paus di masa lalu Crocus. Bahkan jika kalian ingat, dia sempat mengatakan hal seperti ini pada Luffy kan. Mungkin mereka lah bajak laut yang kita tunggu selama ini. Aura bocah ini sangatlah aneh. Nah, bukan Rogers? Menarik kan? Sampai kemudian yang paling membuat kita terkesan, perjalanan membuat seseorang seperti sang raja kegelapan itu harus turun gunung. Ya, Silver Rayleigh teman-teman. Pertemuan mereka terjadi di Sabaody Archipelago. Kita ingat seorang Admiral Excalibur Kizaru berada di sana nih. Para supernova saat itu kocar kacir dan beruntungnya Luffy yang hampir sekala bersama Zoro kala itu, tiba-tiba seseorang berjubah menolongnya. Ya, ternyata itu adalah kakek yang berada dalam ruangan tadi. Semuanya itu akhirnya terkejut jika orang yang menyelamatkannya adalah legenda bajak laut terkenal, super terkenal malah, sang raja kegelapan, wakil kapten dan tangan kanan Goldie Roger itu sendiri, Mayo Silver Rayleigh. Kita flashback sedikit ya, kenapa orang seperti Rayleigh itu muncul kembali. Ini adalah pertemuannya dengan Sang yang mampir ke Sabaody kala itu dan menemui gurunya. Sang sempat mengatakan hal seperti ini. Aku terkejut Ray-san, ada bocah dari es blue yang mengatakan hal serupa seperti yang dikatakan kapten kita Roger dahulu. Bocah yang memiliki jiwa kebebasan seperti dia di masa lalu. Nah, ini kemungkinan merujuk pada pesan Roger ketika Sang yang kita bahas di part ketiganya ya. Akhirnya Rayleigh memang membenarkan jika Sang yang memberitahunya. Rayleigh kala itu juga sempat berkaca-kaca nih setelah Luffy menggunakan topi jerami Roger, yang bahkan dia sendiri tidak tahu jika Sang dahulu berada bersama mereka. Barulah bersama Rayleigh dia sadar dan tahu. Dan topi yang digunakan Sang itu jelas milik Roger. Artinya topi jerami itu diwariskan secara turun-temurun kan.
Sabaody kala itu memanglah pecah banget sih, karena Kizaru bersama dengan angkatannya itu membombardir daerah situ. Bahkan dengan adanya Rayleigh saja tidak membuat para supernova itu aman nih. Sampai akhirnya di tengah pertempurannya itu Rayleigh dibisikin oleh Bartholomew Kuma seperti ini. "Rayleigh-san, namaku Bartholomew Kuma dan aku bagian dari pasukan revolusioner. Aku mengirim mereka ke suatu tempat untuk mereka mendapatkan pengalaman untuk lebih kuat lagi." Dan ya akhirnya dari sana Rayleigh mulai menjalankan mastermind-nya lagi. Dia membuat pertemuannya dengan para kru Mugiwara sendiri setelah 2 tahunan. Mereka semuanya berpencar dan dari sanalah akhirnya semuanya itu dimulai. Luffy yang sempat berada di Amazon Lily harus ke Marineford kala itu karena SKK-nya sedang dalam masa eksekusi nih. Maka dari itu dia harus menyelamatkannya. Kedatangan seorang Rocky pengguna topi jeram itu tentu begitu mencolok kan, karena semua orang yang akhirnya tahu jika Luffy itu fenomenal. Dia adalah cucu pahlawan angkatan laut Monkey D. Gap, putra dari seorang revolusioner menakutkan Monkey D. Dragon, serta dia itu adalah adik angkat dari podcast DS. Semua orang begitu merinding mendengar latar belakang yang sangat rumit dan kompleks menakutkan itu nih. Marineford menjadi peperangan besar-besaran. Kemarahan Shirohige membuat markas angkatan laut itu berantakan nih. Namun pada akhirnya Ace yang berhasil diselamatkan itu akhirnya terkena manipulasi dari Akainu dan menyebabkan egonya itu muncul kembali. Lalu ia memilih jalannya sendiri untuk membantu ayahnya Shirohige, meskipun Shirohige telah memutuskan hubungannya dengan era baru agar mereka para mantan Shirohige Pirates membuat pilihannya sendiri setelah Shirohige gugur. Namun Ace berkata lain, dia menentang dan inilah dan penyebabkan kecerobohannya karena dia lupa jika magma itu lebih kuat dari api. Ace kalah dalam adu pukulan dengan Akainu. Trik licik Akainu menyerang Luffy yang lemah kala itu membuat Ace itu berkorban di sana dan akhirnya menembus punggungnya itu dan membuat Luffy benar-benar mengalami trauma sangat berat. Apa yang dihasilkan dari Marineford adalah luka mendalam bagi Luffy sendiri nih. Dari sini dia pun juga mendapati tanda X di dadanya itu kan. Bukankah itu menarik? Karena bukannya ini malah serasa nggak langsung sedikit menggambarkan ya jika isi One Piece sendiri yang berada di Laugh Tale adalah kisah Joy Boy yang berlanjut ke Luffy. Dan gak salah pula jika bekas luka dari tanda X di dadanya itu adalah pertanda harta karun One Piece. Mengingat harta karun bajak laut itu biasanya juga identik dengan lambang X kan. Nah itu bisa aja terjadi. Setelah ini Lau dan juga Jinbe kala itu membawanya ke pulau Rusukaina yang berdekatan dengan Amazon Lily. Semuanya kaget karena di balik lautan mereka melihat para monster laut pada tergeletak. Lalu muncullah seorang kakek tua dengan rambut putihnya itu, dan dia itu adalah sang legenda tadi, Silver Rayleigh. Ya, dia sang raja kegelapan kembali lagi. Dan dari sini ia membuat Luffy itu semakin kuat nih. Dia mengajarkan Luffy sesuatu yang berharga tentang pemahaman haki. 3 haki sekalipun, bahkan di pulau Rusukaina itu nih, Rayleigh juga menunjukkan kenapa seorang pengguna haki raja itu akan sangatlah istimewa. Dan ia sadar Luffy memiliki semua itu. Nah prediksi kita sepertinya setelah ia mendapatkan informasi dari Sang setelah bocah yang dipertaruhkan Moroshi tingkat kebebasan kaptennya dahulu Roger. Setelah menyaksikan pertempuran Marineford kala itu, dia berhubungan dengan orang-orang di seperti Dragon, Gap dan juga Ace putra Roger sendiri. Rayleigh semakin yakin jika itulah orang yang sudah dicari Roger dan mewujudkan pesan dari Joy Boy di masa itu. Pria 20 tahunan lalu yang sempat membuat mereka berpikir siapa seseorang yang berasal dari Ace Blue itu dan menjadi Joy Boy berikutnya. Itulah kenapa Rayleigh membimbingnya dengan serius dan satu-satunya orang yang paling berjasa sampai sekarang membuat perkembangan kekuatan Luffy naik berkali-kali lipat. Itu adalah Silver Rayleigh. Bahkan pesan Rayleigh padanya kala itu, jika di luar sana ada pengguna Kenbun Soku Haki yang bisa melihat ke masa depan kan. Mungkinkah orang itu yang dimaksud adalah para kelompok seperti Katakuri? Atau Rayleigh mengatakan jika yang dimaksud adalah pesan dari Joy Boy setelah ia melihat ramalan masa depan itu tentang Joy Boy yang menggunakan haki pengamatannya. Nah kalian ingat pula momen ketika Rayleigh membantu Luffy kembali ke Marineford kala itu apa? Dia bahkan juga sempat membuat Kuroshi aja terheran-heran loh jika seorang legenda sepertinya bersama dengan Luffy. Tak hanya itu, momen perpisahan dengan Luffy di Sabaody kala itu membuat kita terkesan dan itu menimbulkan kesan mendalam bagi Rayleigh sendiri. Ketika Zoro Sanji bertemu dengan Luffy lagi, mereka akan menuju Thousand Sunny, tetapi para angkatan laut mengejar mereka kan. Nah di balik bukit itu Rayleigh muncul lagi dan buat Luffy itu menyampaikan salam terakhirnya. Rayleigh, aku akan melakukannya dan aku akan menjadi raja bajak laut. Senyuman di wajah Rayleigh membuatnya itu mengingat kenangan lama. Lalu Luffy dan Zoro itu mengatakan seperti ini. Baiklah Rayleigh, terima kasih banyak. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Dan itulah yang membuatnya itu meneteskan air mata nakama. Mengingat pula pelatihan 2 tahun di Rusukaina kala itu. Melihat bagaimana Luffy itu berkembang sangatlah pesat, dia dilatih begitu keras sampai akhirnya dia melanjutkan perjalanannya seperti apa yang dilakukan dulu bersama sahabatnya Goldie Roger.
Dan seketika itu Rayleigh menggunakan sabetan pedangnya dan membuat jarak antara para angkatan laut dengan Luffy. Dia bilang seperti ini, "Ini adalah perjalanan baru untuk muridku. Kalian tak usah memaksakan diri untuk mengejarnya." Nah, dari sini jika ditarik lebih jauh lagi, ini semuanya semakin menarik lagi kan? Karena pertempuran God Valley dahulu yang membuat mereka berhasil mengalahkan Rocks, mereka juga membawa harta karun yang ternyata salah satunya adalah Shanks. Dan dari Sanglah yang membukakan pintu itu bagaimana cara melahirkan Joy Boy di era ini. Lalu bagaimana kisah ini membawa sampai akhir Wano Kuni kemarin itu ya. Dan Luffy membangkitkan seseorang yang memiliki DNA seperti Joy Boy melalui Nika. Oke, ini akan semuanya berasal dari ingatan Kaido tentang sosok yang akan melakukannya benar adalah Joy Boy. Dan Kaido sendiri sudah berulang kali mendengar kata Joy Boy dari kaptennya dahulu kan. Apakah perang Wano itu memang sudah lama diramalkan bahkan di era pertempuran God Valley itu? Apapun itu bakalan menarik. Karena Nika sekarang pun juga bergegas menuju Elbap sendiri kan. Dan kita berharap selain kru kapal Oro Jackson, orang penting nantinya yang akan bertemu Luffy itu adalah Scooper Gaban. Pria yang dikatakan misterius itu masih hidup dan diidentifikasi dengan pria dengan luka bakar. Dan kita berharap selain kru kapal Oro Jackson, orang penting lainnya yang akan bertemu Luffy itu adalah Scooper Gaban, pria yang dikatakan sangatlah misterius. Nah, masih hidup dan diidentifikasi dengan pria dengan luka bakar pula. Wah, benarkah itu? Itu jelas akan menjadi sebuah momentum yang menarik jika terjadi. Nah, dari sini kita sudah masuk fase klimaks mega teori dari Joy Boy ya nakama. Kita lanjutkan lagi next time. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat silahkan langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon ya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.